Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, terutama saat pagi hari. Mencegah timbulnya dampak negatif bagi kesehatan, pelajar diimbau menggunakan masker saat munculnya kabut asap. Kabut asap cukup pekat dampak kebakaran hutan atau lahan Rabu 30 Agustus pagi tampak menyelimuti Kota Sampit. Seperti yang terjadi di sekitar kawasan Sekolah Dasar SD Negeri 1 Baamang Barat, Kecamatan Baamang. Sehari sebelumnya, titik api kebakaran hutan atau lahan memang cukup banyak terjadi di Kecamatan Baamang. Polusi kabut asap ini tentunya membahayakan bagi kesehatan, terutama terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk itu, pihak SD Negeri 1 Baamang Barat mengimbau kepada seluruh siswanya agar menggunakan masker. Hal ini sebagai upaya agar para siswa terhindar dari penyakit ISPA. Kabut asap yang cenderung muncul pada pagi hari ini membuat para siswa harus terpapar kabut asap saat mereka berangkat ke sekolah, termasuk juga saat para siswa beraktivitas di sekolah. Meski belum semua siswa menggunakan masker, namun pihak sekolah terus mengingatkan kepada siswanya untuk menggunakan masker. Dalam menyikapi hal tentang kabut asap ini, memang di tempat kami ini sudah setiap sebelum masuk itu kami pesankan dan kami tekankan kepada peserta didik, karena memang kabut asap khususnya di wilayah Baamang Barat ini sering terjadi kebakaran, maka kami menginstruksikan kepada peserta didik dan juga kepada Dewan Guru agar untuk sementara ini untuk menggunakan masker untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya apalagi sekarang ini rawan sekali terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan. Dari asap-asap yang ada ini juga bisa mengganggu aktivitas belajar di kelas dan serta mungkin itu juga bisa mengganggu kesehatan mata untuk anak-anak. Selain mengganggu pernapasan dengan aroma kebakaran lahan yang cukup menyengat, kabut asap juga membuat mata terasa perih. Kabut asap yang menyelimuti Kota Sampit memang tidak berlangsung lama dan cenderung muncul saat pagi hari. Kabut asap perlahan menghilang seiring dengan semakin teriknya sinar matahari dan mulai kencangnya tiupan angin. Mashud Badarudin, Hayat TV. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih marak terjadi di Kota Waringin Timur, sejak 2 hari terakhir, angka indeks standar pencemaran udara atau ISPU di daerah setempat mulai mengarah ke kategori tidak sehat. Untuk itu, warga yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau menggunakan masker. Dalam beberapa hari belakangan, ISPU di Kota Waringin Timur sempat menunjukkan angka membaik dengan kualitas udara sedang. Namun 2 hari terakhir angka ISPU kembali naik. Menurunnya kualitas udara akibat masih maraknya kasus kebakaran hutan atau lahan yang terjadi di daerah setempat. Bahkan dalam sehari setidaknya ada 3 titik kasus kebakaran hutan atau lahan yang terjadi. Kemarau yang terjadi ditambah adanya fenomena El Nino membuat lahan gambut di Kota Waringin Timur mengering hingga mudah terbakar. Hal itu berimbas pada menurunnya kualitas udara. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat pada Senin 28 Agustus, ISPU di Kota Waringin Timur menunjukkan angka 92. Angka tersebut mendekati kategori kualitas udara tidak sehat yang ditandai dengan angka ISPU antara 100 hingga 200. Dengan kualitas udara yang semakin mengkhawatirkan bagi kesehatan, warga diimbau untuk menggunakan masker penutup mulut dan hidung, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
Di ISPU di Kabupaten Kota Waringin Timur ini sedang kondisi dalam ISPU udaranya dengan sedang, indeks pencemaran udara kategori sedang sebesar 92 dengan parameter kritis yaitu PM 2,5. Kita himbau kepada masyarakat untuk mempersiapkan masker karena kecenderungannya semakin naik. Dan kita harapkan juga partisipasi masyarakat untuk mengurangi atau mencegah daripada kebakaran hutan dan lahan agar kualitas indeks udara di Kabupaten Kota Waringin Timur ini dapat turun. Penyakit yang kerap menyerang manusia saat terjadinya polusi udara akibat asap kebakaran hutan atau lahan adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mencegah ISPA, selain menggunakan masker, warga juga diimbau mengkonsumsi lebih banyak air serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bupati Halikinor melepas 22 atlet cabang olahraga drum band Kabupaten Kota Waringin Timur di halaman kantor Setda setempat. Mereka akan berlaga di Pra-Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 28 Agustus 2023. Sebelumnya dalam laporan, Ketua Rombongan Kontingen Drum Band Kotim Bahagia menyampaikan waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 1 hingga 12 September 2023 di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman. Sedangkan atlet drum band Kotim berjumlah 22 orang terdiri dari 11 putra dan 11 putri. Selain itu ada 3 orang pelatih, 1 manajer, pengurus pendamping 7 orang, tim kesehatan 3 orang dan ofisial 8 orang dengan total jumlah kontingen seluruhnya 44 orang. Sementara itu menurut Bupati Halikinor berharap para atlet yang akan berlomba dalam Prapon nanti agar dapat tampil maksimal. Sebab lawan yang dihadapi adalah atlet dari sejumlah provinsi di Indonesia. Mereka juga turut membawa nama Provinsi Kalimantan Tengah dalam perhelatan tersebut, sehingga diperlukan keseriusan dan kesungguhan saat bertanding agar dapat meraih hasil yang maksimal. Dan hari ini berangkat ke Pangkalan Embun menuju Yogyakarta. Harapan kita yang pertama, mudah-mudahan kita doakan perjalanan mereka lancar dari Pangkalan Embun dan seterusnya meneruskan ke Yogyakarta. Dan nanti kita juga doakan dan mereka tetap sehat walafiat, kondisinya prima sehingga tampil bisa maksimal. Dan tentunya harapan kita semua tidak hanya Kabupaten Kota Timur tapi Provinsi Kalimantan, mudah-mudahan mereka menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Karena ini kan ke tingkat nasional nanti. Prapon yang nanti akan menjadi juara menjadi PON. Nah, paling tidak kita ada 1 atau 2 cabang olahraga lah minimal Kalimantan Tengah yang sudah bisa menjuari tingkat nasional, itu harapan kita. Kontingen yang menang dalam kualifikasi Prapon ini akan kembali berlaga di PON Provinsi Aceh Nanggro Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Halikinor berharap ada atlet dari Kalteng yang bisa tembus dan meraih yang terbaik di kancah nasional tersebut. Terkait bonus dipastikan ada, namun tidak menjanjikan berapa nominalnya. Besarannya juga tidak sebesar Porprov lalu. Normansa, Hayat TV.
Beralih ke Kabupaten Kota Waringin Barat, pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan satu buah rumah warga di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat pada Selasa sekitar pukul 7.10 pagi. Inilah video amatir yang sempat direkam salah satu warga. Detik-detik si jago merah mengamuk di Jalan HM Idris Gang Khairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 pagi, jam 7:10 waktu Indonesia Barat. Amukan si jago merah menambah kepanikan warga sekitar. Selain cuaca panas dan tiupan angin kencang, sebagian konstruksi bangunan rumah yang terbuat dari kayu semakin cepat api membesar dan melalap rumah milik Ibu Esnawati, 71 tahun tersebut. Warga sekitar bahu-membahu, bergotong royong agar api tidak menjalar dari titik awal kebangunan rumah yang ada di sampingnya, sebab rumah korban berada di pemukiman padat penduduk. Menurut Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Barat, Agus Suhartono, Mako Damkar menerima laporan melalui telepon dari seorang warga bernama Tri Wulandari pada jam 7.15 waktu Indonesia Barat bahwa telah terjadi kebakaran rumah di Kumai Hulu. Anggota Piket Regu 2 segera meluncur ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Kurang lebih 10 menit, sampai di lokasi langsung dilaksanakan pemadaman. Pada saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di tempat dan sedang di luar. Menurut keterangan warga setempat yang melihat api menyala, diperkirakan dari dalam kamar tidur yang sedang terkunci. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Jadi dalam kejadian kebakaran di RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, kami menerima laporan sekitar jam 7.15 bahwa disampaikan ada kebakaran rumah di RT 10 Desa Kelurahan Kumai Hulu. Pada kesempatan pertama kami langsung meluncurkan unit damkar dari Pangkalan Bun, dan di tempat kejadian kebakaran terpantau sudah ada backup satu unit tangki dari BPBD yang standby di Kecamatan Kumai, demikian juga satu unit tangki pemadam kebakaran dari Pelindo. Total unit yang kami kerahkan adalah sekitar 9 unit yang kami kerahkan. Kemudian pemilik rumah atas nama Ibu Isnawati, dan penyebab kebakaran sampai dengan saat ini kami belum bisa memastikan, tapi diduga ada sumber api berasal dari salah sebuah kamar, di mana kamar itu terkunci dari luar, dan menurut keterangan warga sumber api berasal dari situ. Untuk total kerugian kami belum bisa memperkirakan, tapi paling tidak ada sekitar ratusan juta rupiah yang kerugian. Dan untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun pemilik rumah Esnawati mengalami luka bakar di bagian tangan. Proses pemadaman dinyatakan selesai kurang lebih 50 menit kemudian dari awal penanganan, tepatnya jam 8.40 waktu Indonesia Barat. Tim Regu Pemadam Kebakaran yang terdiri dari Koramil Kumai, Polsek Kumai, BPBD, PMI, Tagana, dan IEA Kota Waringin Barat telah menurunkan sarana dan prasarana berupa 1 unit suplai Karhutla 013, 1 unit suplai Karhutla 012, 2 unit Firedome 05 dan 08, 1 unit suplai 011, 3 unit suplai BPBD, 1 unit Firedome Pelindo, 1 unit Hilux Kecamatan Kumai, dan 1 unit ambulans PMI. Jamri, SBTV.
Ketua dan Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah periode 2023-2028 resmi dilantik, di mana prosesi pelantikan 82 pengurus dilakukan Ketua Umum GAPKI Edi Martono di Mercure Hotel Pangkalan Bun dengan dihadiri para pengurus GAPKI se-Indonesia. Prosesi pelantikan Ketua dan Pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Tengah ini dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Edi Martono yang diawali dengan pembacaan surat keputusan atau SK kepengurusan dan juga pembacaan ikrar pengurus dan dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka GAPKI. Sebagaimana diketahui bahwa Syaiful Panigoro dipercaya sebagai Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Tengah untuk 5 tahun mendatang. Ia terpilih secara aklamasi sesuai hasil musyawarah cabang yang dilaksanakan di Palangkaraya pada 15 Juni 2023 lalu. Ketua Umum GAPKI Edi Martono berpesan kepada pengurus GAPKI Kalimantan Tengah yang baru agar terus menjalin koordinasi bersama pemerintah daerah dalam upaya menciptakan iklim investasi yang baik yang bertujuan mensejahterakan masyarakat lewat industri kelapa sawit. Sebagai mitra pemerintah, Martono meminta kepada kepengurusan GAPKI yang baru saja dilantik untuk segera berkoordinasi untuk bisa memajukan industri sawit di daerah demi mensejahterakan masyarakat sekitar. Menurut Edi, masih banyak tantangan ke depan yang harus diselesaikan GAPKI bersama pemerintah, mulai dari penyelesaian konflik, tata kelola, hingga upaya melawan kampanye hitam yang terus digaungkan oleh pihak luar. Padahal menurut Edi, hampir setiap hari masyarakat Indonesia selalu menggunakan produk turunan kelapa sawit, mulai dari pasta gigi, sabun, hand body, dan lain-lain. Sehingga produk kelapa sawit dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Itu sudah pasti sampai kiamat pun tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena sawit adalah salah satu minyak nabati dunia. Sehingga itu murni ada perang dagang di situ. Jadi kita terus melakukan itu, penyadaran baik di lokal kita, di Indonesia sendiri. Artinya kadang-kadang justru dari asing itu yang mempengaruhi masyarakat kita. Padahal mereka tidak sadar. Kita 24 jam itu menggunakan produk sawit. Ya, 24 jam tidak disadari. Bagaimana kalau itu sawit itu yang kita impor? Berapa mahal kita beli sabun? Berapa mahal kita beli sikat gigi, odol? Berapa kita beli untuk untuk hand body kan gitu. Sementara itu, Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Syaiful Panigoro mengatakan sebagai mitra pemerintah, pihaknya berupaya membenahi tata kelola sawit di Kalimantan Tengah selama ini. Salah satunya menyelesaikan berbagai konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Selain pelantikan pengurus, acara kali ini juga sekaligus dirangkai dengan kegiatan rapat kerja cabang. Nampak dihadiri pada kegiatan kali ini, Sekjen GAPKI Hadi Sugeng, PLT Kadisbun Kalimantan Tengah Rizky Bajuri, Bupati Kota Waringin Timur, Bupati Sukamara, dari Kabupaten Lamandau, Asisten 1 Setda Kota Waringin Barat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.